Oke, sekali lagi selamat pagi untuk kita yang di Indonesia dan selamat sore yang di Amerika. Kita akan melanjutkan bubble study kita tentang mind cure. Ini mungkin pertemuan terakhir kita akan bahas tentang mind cure ini atau penyembuhan pikiran. Jadi ketika belajar ini, puji Tuhan, saya pribadi banyak hal-hal yang mungkin pernah tahu, tetapi diingatkan lagi dan lebih ditekankan lagi, lebih tahu sekarang ada hal-hal juga yang baru yang kita tahu di sini, dan ini sangat berguna untuk diri saya sendiri, bagaimana juga untuk berhubungan dengan orang lain. Ada hal-hal di sini yang ditekankan ya. Jadi kita review sedikit. Jadi dalam menyembuhkan pikiran ini, dalam bagaimana supaya kita punya pikiran sembuh, ada hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemarin di WhatsApp kita sudah kasih hal-hal yang diperlukan dalam untuk penyembuhan pikiran. Nah, ada satu di situ kalau kita mau sembuhkan pikiran, yang kita perlukan adalah satu apa? Ada yang bisa jawab apa yang kita perlu untuk menyembuhkan pikiran? Kira-kira ada yang boleh ingat, masih ingat? Li? Iya, Kak. Itu memikirkan bagaimana supaya bisa menolong orang lain ya? Iya, iya. Ini akan kita bahas hari ini. Tapi yang sebelumnya kita sudah bahas, pertama kalau kita mau tolong orang lain, pertama yang harus kita miliki adalah simpati, kan? Simpati. Oh iya, Iya, simpati. Dan selain hal-hal yang perlu kita lakukan, ada hal-hal yang tidak perlu lakukan, kan? Kita tahu pikiran ini kan sangat mempengaruhi tubuh kita, kan? Dan banyak penyakit yang disebabkan oleh pikiran atau hanya imajinasi. Kita pikir-pikir penyakit ini, dan ya penyakit itu terjadi. Dan banyak yang cacat, banyak yang menderita gara-gara ini. Bukan cuma cacat, banyak yang mati gara-gara sakit pikiran. Dan itu memang nyata, Rio, ya. Kita juga pernah lihat ada pasien yang pemeriksaan lab buat bagus semua, tetapi pikirannya kayak sakit dan dia meninggal meninggal tanpa penyakit yang diketahui pasti oleh dokter. Dan ini kadang-kadang yang bikin, kalau dalam kesehatan, dokter bilang bikin sakit kepala, kan, karena susah. Ini dia sakit apa sebenarnya? Dan memang betul gara-gara apa? Pikiran. Ya. Okay. Dan setan tahu, kan, kita punya pikiran kalau kita senang atau kita bahagia, kita damai, kesehatan kita akan bertambah. Nah, tentu setiap ada kebahagiaan yang benar, ada kebahagiaan yang salah, kan? Makanya dia selalu ungkapkan bagaimana supaya orang-orang memiliki kebahagiaan dengan cara yang salah. Pertama, dia gunakan hipnoterapi, kan? Mind control mind. Atau pikiran mengontrol pikiran. Jadi pikiran saya kontrol orang ini, orang itu, orang. Dan ini ada ilmunya, ya. Dan di sini dibilang kalau kita menggunakan hipnoterapi itu tidak diarah. Tuhan tidak senang dengan hal itu, ya. Hipnoterapi tidak boleh. Karena dia tidak mau mengontrol, dia aja tidak mengontrol kita punya pikiran, kan. Tapi bagaimana dia mau izinkan orang lain yang mengontrol pikiran. Makanya kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak boleh dikontrol oleh orang lain. Baru setan juga mau kita memiliki kesenangan yang salah dengan cara apa? Kesenangan dengan oleh rangsangan. Contoh dengan minuman, obat-obatan, apapun yang membuat kita senang sesaat. Tetapi bukan kesenangan yang sesungguhnya, ya. Ini cuma kesenangan yang dari luar.
atau kesenangan yang salah. Banyak sekarang kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan kan, kita sudah tahu. Dan itu tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh lagi yaitu meramalkan masalah. Kadang-kadang hal-hal yang belum terjadi, kita memang tidak salah kalau kita siapkan, misalnya besok akan terjadi ini, kita sudah siapkan, itu nggak masalah. Tetapi kalau belum terjadi, jangan dulu pikir-pikir, aduh bagaimana. Ini saudara-saudara, ini bukan hal yang gampang ya. Tapi ini yang harus dilakukan ya. Jadi kalau belum terjadi masalah, boleh kita persiapkan, tetapi jangan pikir-pikir itu. Oh ini bagaimana, jadi stres gara-gara itu. Itu dia. Jadi di sini juga bilang, jangan apa katanya, memanjakan keraguan kita. Ragu dan bingung. Dan hal-hal yang dilakukan tadi selain simpati, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana untuk bersyukur kan. Kita sudah menyanyi beberapa lagu tentang bagaimana bersyukur kalau kita dalam kesusahan, kesulitan, dibilang apa? Bersyukur. Waduh, ini kutipan minggu lalu yang kita mau tekankan lagi. Di sini dia bilang, tidak ada yang lebih meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada semangat bersyukur dan pujian. Tidak ada katanya. Bagaimana kita mau jadi orang yang sedang pergi ke surga kalau kita mengeluh sepanjang perjalanan kita kan? Dan kita sudah baca orang-orang yang Kristen yang terus mengeluh sebenarnya tidak memiliki agama yang benar, dibilang di situ. Terus di sini juga bilang kata-kata didorong oleh diperkuat pikiran dan perasaan didorong oleh kata-kata. Jadi sementara kata-kata mengekspresikan pikiran, juga benar bahwa pikiran mengikuti kata-kata. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, biarlah kita selalu bicara positif. Kalau kita bicara negatif, itulah yang akan terjadi. Makanya kalau kita ingin hidup kita lebih baik, kata-katakanlah suatu hal yang baik ya. Kita sudah pernah mendengar yang pelajaran ini sebelumnya ya, yang tentang kata-kata. Jadi berkata-katalah dengan kata-kata pujian atau kata-kata positif. Terus ini ya, satu lagi. Ini tentang pujian. Ini bilang lagu adalah senjata yang selalu kita bisa gunakan untuk melawan keputusasaan. Jadi kalau kita memiliki banyak masalah, sudah boleh lihat lagu-lagu mana yang kita akan nyanyikan untuk memuji Tuhan. Dan puji Tuhan ya, kemarin ada lagu yang kita nyanyikan dan memang itu mengangkat jiwa kita. Terus ini kutipan yang paling saya suka sekali. Dia bilang ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikandai Bapa dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ini yang di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Perintah ini adalah jaminan bahwa hal-hal yang tampaknya melawan kita akan bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan tidak akan meminta kita bersyukur atas apa yang akan merugikan kita. Tuhan bilang, bersukacita dalam segala hal bersukacita, dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam penyakit, bersukacita dia bilang. Masa saya malas bersukacita ketika saya dalam masalah? Dibilang situ, Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita untuk bersukacita kalau hal-hal yang kesulitan yang kita hadapi itu katanya akan merugikan kita. Tentunya di balik kesulitan kita ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin kasih untuk kita kan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kasih. Di balik itu nanti kita akan lihat, ternyata Tuhan kasih kesulitan ini agar saya bisa selamat. Banyak hal yang Tuhan inginkan. Dia kasih kesulitan ini supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena mungkin dia lihat kita sudah mulai jauh dari dia. Makanya dia izinkan hal-hal itu terjadi. Dan setiap kesulitan selalu ada ada faedah, ada manfaat di balik semuanya itu. Jadi kita harus percaya Tuhan, berdoa,
terima kasih untuk segala yang apa kita sudah lewati. Apapun itu, baik susah dan baik senang. Itu yang minggu lalu kita belajar, dan kembali diingatkan bagi kita bahwa kenapa orang sakit itu susah untuk sembuh. Karena orang sakit itu katanya apa? Memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri. Kadang-kadang ingin merasa dikasihani kan, apalagi kalau sakit. Aduh, ketika kita sakit mana ada yang jenguk, kita sakit nggak ada perhatian, dia cuma kasih biar. Aduh, itu ya kan yang sering ada di pikiran orang sakit, kata-kata seperti itu. Dan dengan inilah yang membuat orang-orang lebih sakit, lebih parah, dan akhirnya meninggal. Banyak hal. Dan kalau kita lihat ada penyakit-penyakit seperti kanker, penyakit-penyakit berbahaya, kenapa dengan terapi yang sama ada yang sembuh, ada yang tidak? Ternyata tergantung di pikiran. Apakah masih ada selfish di dalam diri, atau masih ada semangat di dalam diri? Itu yang kadang-kadang membedakan orang yang survive dan tidak survive ya. Tetapi mungkin tidak semua. Tapi ini yang kita belajar seperti itu. Tetapi ketika kita mulai berdosa, inilah yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi ini natural yang harus kita dengan pertolongan Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa mengalahkan ini semua kan. Tidak ada yang tidak memiliki rasa takut atau selfish. Semua kita memiliki rasa ini. Dan makanya tidak ada yang dari kita yang tidak pernah sakit kan. Makanya inilah yang harus kita minta kepada Tuhan, bagaimana untuk bisa menghilangkan selfish ini. Oke, kita akan lanjut kemarin sampai di sini. Ini terakhir dan ini obat yang dari sekian banyak obat, ini obat terakhir dan kita rasa ini obat yang sebelumnya manjur juga, ini juga paling manjur. Ini kita akan ganti-gantian. Oke. Kita mau minta, boleh Dion baca pertama, Dion? Yesaya pasal 58. Yesaya 58 ini, Kak? Ya. Yesaya 58 ayat 7, supaya engkau memecah... Yang atas, ya, yang atas. Yesaya. Yesaya pasal 58 adalah resep untuk penyakit tubuh dan jiwa. Jika kita menginginkan kesehatan dan kegembiraan, hidup yang sejati, kita harus mempraktikkan aturan yang diberikan dalam tulisan suci ini. Tentang pelayanan yang dapat diterimanya dan berkat-berkatnya, Tuhan berfirman. Oke. Sampai situ ya. Iya. Sampai situ dulu ya. Thank you ya, Dion. Jadi ini Yesaya 58, resep tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa. Jadi ini obat terakhir, dan obat terakhir dibilang Yesaya 58. Dia ini katanya menginginkan kesehatan dan kegembiraan hidup yang sejati. Jadi Yesaya 58 ini bukan cuma obat sakit pikiran, tetapi sakit tubuh juga. Setiap penyakit, berarti penyakit kita kan cuma dua, dari pikiran dan tubuh ini yang sakit. Dan ini Yesaya 58 obat dua-duanya. Bukan cuma sakit pikiran aja, yang lain juga dia sembuhkan kan. Kita akan baca Yesaya 58 ini. Apa sih yang Yesaya 58 ini yang membuat orang itu sembuh? Oke, kita gantian ya. Boleh Kak Roy bisa baca, Kak? Apa Kak Roy bisa? Boleh. Oh iya, Kak, boleh. Yang Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lanjut Kak, sampai 58 di belakangmu.
Oke. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Oke. Sampai sini dulu, Kak. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya, and thy health shall spring forth speedily. Kesehatanmu akan pulih dengan apa? Segera. Pada waktu kapan, Kak, ini? Pada waktu itulah ini yang kita merahkan ini. Pada waktu itulah apa ini, Kak? Waktu kita membuat kebaikan atau yang di atas itu ayat 57 Itu dia, Kak. Itu dia. Medical missionary ya, waktu Itu medical dia. missionary. Itu dia, Kak. Jadi pada Waktu Yesaya 58, ya ini Iya. Yesaya 58. Betul. Ketika kita katanya apa? Bagi roti orang yang lapar, tolong orang yang tidak punya rumah, kasih baju untuk orang yang telanjang. Dan pada waktu itulah apa? Lukamu. Kalau di bahasa Inggrisnya bilang lukamu, kalau di bahasa Inggris kesehatanmu akan pulih segera. Waduh. Kak Roy boleh lanjut, Kak, ayat 5, ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Waduh. Jadi ini mengasihi sesama seperti diri sendiri, kan? Iya. Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Isa seperti siapa, Kak, ini kan yang kasih menyerahkan? Ini proses Matius 5 ayat 12 atau 14 ini menjadi terang dunia. Iya. Iya kan? Betul. Iya, jadi itu sebenarnya ternyata situasi ini atau kondisi ini akan tercapai yang dimulai dari Blessed are the poor, kan? Iya. Dan setelah melewati semua, sudah dianiaya apa semua, jadi ini adalah situasi yang dicapai di mana firman Tuhan itu sudah hidup di dalam kita. Gitu. Iya. Ini yang ayat 10, kira-kira siapa yang memberikan makanan kepada orang lapar yang orang inginkan itu makanan? Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan. Iya, ini yang orang Samaria yang baik hati. Iya. Atau Yesus juga kan, Kak, ketika dia punya makanan dia kasih ke orang. Oh iya. Dan orang yang Samaria yang baik hati kan juga di situ dikatakan melambangkan Tuhan Yesus. Iya, betul. Di situ jelas sekali dia bilang, dia itu menyatakan karakter Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik hati. Makanya apa orang pernah lihat Yesus sakit waktu dia di dunia ini? I see, karena sebenarnya sakit itu karena selfishness, subjektif. Itu sakit itu sebenarnya sakit berarti dalam kalau kita mau lihat di sini, sakit itu dalam arti Alkitab sebenarnya adalah karena diri, memikirkan diri atau mengutamakan diri. Itulah penyakit kita. Betul. Dari situ yang adalah penyakit dosa sehingga terjadi sakit fisik, di mana ketika kita subjektif terhadap diri itu menyatakan firman Tuhan tidak hidup dalam kita. Dan akhirnya pelanggaran hukum moral yang mengakibatkan kita sakit moral dan juga pelanggaran hukum kesehatan juga akan mengikuti. Jadi, ini jelas sekali ya kalau mau dilihat memang dia bilang kapan kita sembuh dan kapan kita bisa menjadi terang kepada orang lain, yaitu ketika the mind of Christ yang dihasilkan oleh perbuatan baik itu terjadi di kita, dan kalau kita ulang-ulang itu akan menjadi karakter atau akan dipupuk dalam kita, kan, dan akan menjadi kehidupan kita, dan menjadi kita bisa menjadi terang, dan kita akan sembuh. Betul. Arti sembuh di sini artinya kecenderungan untuk mencintai diri sebelumnya yang kita miliki itu akan terkikis sampai akhirnya
memang betul-betul the mind of Christ ada di kita dan kita betul-betul ini. Jadi sebenarnya gini, kapan kita memulai lakukan hal yang baik ini kan, memberi makan orang miskin, memberi tumpangan, dan semua itu. Karena kita kan tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Iya. Iya, kita mau bikin itu kan bukan waktu kita pertama bikin itu, untuk pertama kali kan itu dia punya kesan, atau dia punya, kan dimulai dengan belas kasihan kan, yang kita sudah pelajari dari yang lalu kan. Belas kasihan dulu itu yang harus muncul. Dan itu belas kasihan itu kenapa bisa muncul pada saat kita memandang kepada Yesus atau memandang kepada kebaikan Tuhan. Pas itu muncul karena waktu kita lihat kebaikan Tuhan, memandang pada Yesus, kita melihat kita ini sangat berdosa, sangat butuh rahmat Tuhan atau kebaikan Tuhan atau belas kasihan Tuhan. Di situ kita mengalami pertobatan. Kita jatuh di lutut Tuhan. Saya ini ternyata sangat selfish. Saya sangat cinta diri. Saya semua dinyatakan kepada saya. Dan pada saat saya akui itu kan pertobatan. Saya memohon belas kasihan Tuhan waktu itu. Dan waktu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau aku setia dan adil, kalau engkau mengaku dosamu, aku setia dan adil akan mengampuni engkau dari dosa-dosamu dan menyucikan engkau. Pada saat itu kita peace. Kenapa? Karena kita dengan iman juga akan diikuti dengan Roh Kudus akan nyatakan, engkau sudah didamaikan dengan Tuhan. Sudah, saat itu kita terima kemurahan Tuhan. Dan pada saat berada dalam situasi yang ada di Matius pasal 58, ada orang yang butuh belas kasihan kita, maka secara naturally itu akan apa? Akan keluar, tapi belum jadi kebiasaan kita. Saat itulah Yesaya 58 ini jalan. Kita mulai menghidupkan tuh Yesaya 58. Tapi kita ngerti bahwa konteks Yesaya 58 itu terjadi berdasarkan righteousness by faith. Ada belas kasihan dulu yang ada di kita. Sebab kalau tanpa belas kasihan dari Tuhan yang kita sudah terima terlebih dahulu, dan kita mau bikin ini Yesaya 58, can we do one good things? Nggak ada one good things yang kita bisa lakukan, kan? Jadi kalau kita nggak bisa lakukan, iya, aduh. Tapi Christ ini yang menjadi ini kan adalah tidak mungkin kita belajar firman Tuhan, belajar Alkitab dan tidak ada ini kebaikan. Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin kita bilang, oh no belum waktunya. Itu juga sesuatu yang lain lagi, dan tidak mungkin itu suatu yang apa namanya belum waktunya untuk menjadi terang dunia. Setiap rangsangan kebaikan atau belas kasihan hasil daripada kita belajar firman Tuhan, dan itu mulai muncul dalam diri kita untuk kita praktekkan, sudah itulah yang hasil daripada yang kita pelajari karena kita memandang kepada Tuhan, dan itu harus dilakukan. Yesaya 58 ini menyatakan bahwa kita sudah bisa menjadi terang dunia sejak ketika firman itu masuk. Dan waktu firman itu masuk, itu menyatakan kejahatan kita. Kapan kejahatan kita dinyatakan? Waktu firman itu masuk, kan? Dan kapan kejahatan itu akan dibuang atau mulai disucikan? Waktu firman itu mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Aduh. Nah, gimana, Li? Ya, silakan, Li. Ya. Boleh, Kak, lanjut ini, Kak, yang terakhir. Oh iya, belum 11, Kak. Ya. Atau 10 aja. Balik ke 10 lagi. Apabila 10 sudah. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatan. Li, kita baca. Ya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti matahari yang tidak pernah mengecewakan. Bayangkan nih, pada saat orang bisa lakukan ini kebaikan, apa dapat rasa puas sekali. Aduh, iya kan, sekarang semua pernah alami itu. Jadi betapa itu kepuasan, itu kebahagiaan itu jauh lebih indah ketika kita memberi daripada ketika kita menerima. Dan
Itu yang selalu kalau kita sendiri, selalu ingat-ingat itu waktu di sumur Yakub. Hasil waktu Tuhan Yesus ada, bisa menjangkau satu jiwa, itu wanita di sumur Yakub, dan dia bertobat, dan hasilnya Tuhan Yesus tahu dia akan membawa juga orang-orang sekampungnya kepada Yesus. Waktu itu Yesus punya muka berseri-seri, dia sendiri tapi sudah berseri-seri, dia sangat senang. Waktu murid-muridnya tiba, dia bilang, kenapa ini guru sudah begini? Apa so ada orang yang kasih makan pada dia? Apa dia so makan? Kenapa dia so tidak rasa lapar lagi dengan tuh makanannya tuh randa tapi beli ada mau kasih ke dia. Dan di situ dia bilang apa? Rono bilang, we must share in his work, we must share in his happy, in his di dalam kebahagiaannya, di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi inilah dia, Kak. Kita akan pada saat kita firman itu ada di dalam kita dan kita lakukan, kita serahkan diri kita untuk firman itu bekerja di dalam kita sehingga menghasilkan perbuatan baik yang berasal daripada firman Tuhan, maka kita akan mengalami kepuasan hati dan kita akan memiliki kekuatan yang baru. Dan digambarkan kondisi ini seperti taman. Banyak orang kan so lihat kan bagaimana kalau tanaman, kalau orang airi, aduh dia jadi segar, dia akan bertumbuh segar. Dan itulah keadaan kita dan tidak akan pernah mengecewakan. Aduh, ini sebenarnya rahasia true happiness in Christ. Iya, betul. Dan inilah rahasia hukum alam semesta yang diperintah oleh surga. Itu ada. Thank you, Lee. Thank you, Kak. Ini ayat 11 ini janji Tuhan ya untuk kita semua. Ini indah sekali ini sebenarnya ayat ini 58 ayat 11. Ini ayat ini pertama kali sudah berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu ada teman kirim SMS ini waktu kita ulang tahun, dia kasih happy birthday tapi dia kasih kutipan ayat ini. Bagus sekali ini ayat ini. Dia pakai bahasa Inggrisnya kan. Dan kita suka sekali ayat ini. Jadi kalau ada yang ulang tahun juga, dulu kadang-kadang kita suka forward ayat ini. Dan ketika, ternyata baca Yesaya 58, ternyata ayat ini ya. Yang kita selama ini baca. Aduh. Dan kita lihat bahwa kalau di Amsal bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan kita lihat ini Yesaya 58 ini dia bilang apa? And make fat thy bones. Tulang-tulangmu akan berisi, akan kuat kan? Kalau fat kuat berisi lagi, tulang-tulang kita akan berisi lagi. Dan kalau kita lihat kalau ini akan seperti memuaskan hatimu di tanah yang kering. Kita kalau lihat kalau tanaman di kering sekali, layu kan? Ketika kasih air dia segar lagi seperti Karo bilang tadi. Air yang ditepikan, segar sekali kan. Itulah jiwa kita kalau tanpa Yesaya 58 ini, tanpa suka menolong orang lain, seperti tanaman yang tidak disiram-siram, layu. Tapi kalau kita alirkan kita punya berkat ke orang lain, menolong orang lain, apapun yang kita miliki, kita akan segar lagi, saudara-saudara, sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aduh, luar biasa. Sejauh ini ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ini Yesaya 58. Oke. Kalau tidak, kita lanjut. Oh iya, silakan, Kak. Iya. Jadi, kita mau tambahkan dari poin yang tadi mungkin sudah sempat kita sebutkan, bahwa kondisi inilah kondisi yang memerintah atau yang dijalankan oleh makhluk-makhluk yang tidak jatuh dalam dosa. Ya kan? Inilah prinsip ini, kita katakan. Inilah prinsip yang memerintah alam semesta, yaitu menerima dan memberi. Karena tidak ada satu makhluk pun di atas dunia ini atau di seluruh alam semesta yang tidak menerima. Mereka semua, atau kita fokuslah ke dunia ini. Semua orang di atas dunia ini, baik dia kenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan,
semuanya menerima kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka bisa makan, ada tanaman, ada hasil-hasil bumi yang bisa mereka makan. Dan semua itu adalah kebaikan daripada Tuhan. Nah, jadi yang menjadi problem dari sin adalah sudah terima kebaikan Tuhan, tapi tidak bisa menyadari. Halo Kak? Lalu merasa apa? Merasa tidak bersyukur. Inilah problemnya, inilah dosa. Dan ini adalah tidak harmonis dengan alam semesta yang tidak jatuh dalam dosa. Inilah yang harus diubah dari kita. Dan kalau kita hidupkan seperti yang tertulis di ayat Yesaya 58 ini, maka secara pribadi atau keluarga itu kita menjadi harmonis dengan alam semesta ini. Itulah sebabnya kita menjadi terang dunia, karena kitalah yang menjalankan prinsip yang alam semesta yang tidak jatuh dalam dosa jalankan. Sehingga ketika dunia melihat kita, itu dunia tergerak, terkesan, sehingga mereka bisa diterangi juga. Dan itu. Dan sekali lagi, inilah rahasia happiness atau rahasia daripada rest. Inilah rest itu, inilah happiness itu yang akan kita nikmati kalau kita praktekkan ini. Itu, thank you. Sebenarnya selfishness ya Kak, ini selfishness ini. Makanya ini mau ajarkan bagaimana kita mengobati selfishness. Makanya di kutipan yang kita pernah belajar lalu kan, yang bagaimana obat untuk mengobati kusta selfishness adalah Yesaya 58. Dan inilah ya obat kusta selfishness. Dan ternyata selfishness itu penyebab adalah, kalau bahasa medisnya etiologi ya, penyebab dari penyakit pikiran dan penyakit tubuh. Itu dia. Dan obatnya di Yesaya 58. Oke. Terima kasih Kak Roy. Oh iya, silakan nih tambahkan. Ya, mau tambahkan. Iya, silakan. Jadi kan yang kita sudah belajar bahwa untuk menerima meterai Tuhan kan kita nggak boleh ada dosa tuh satupun. Kita tahu sakit itu kan dosa tuh. Ya, dan Tuhan sekarang sudah kasih obat untuk kita sakit kan, betul nggak? Iya. Jadi salah satu obat yang Tuhan kasih adalah Yesaya 58, membantu orang miskin, menolong orang tertindas. Dan Ellen White jelas bilang Yesaya 58 adalah medical missionary. Jadi orang harus melakukan pekerjaan ini, apakah sesudah dimeteraikan atau sebelum dimeteraikan? Kira-kira apa itu? Sebelum dimeteraikan kan? Karena justru persyaratan untuk dimeteraikan adalah melakukan yang di Yesaya 58. Jadi berbahaya sekali ya kalau kita dengan ajaran yang mana kita nggak bisa. Halo, Joy, agak mengecil suaranya, Joy. Halo, bisa dengar sekarang? Oke, atau masih kecil? Oke, sebisa. Oke ya. Oke. Jadi kalau bilang kita belum bisa melakukan Yesaya 58 sekarang, nanti, sedangkan Yesaya 58 adalah obat untuk menyembuhkan penyakit kita. Salah satu ini preskripsi dari Tuhan loh, bukan dari manusia kan. Jadi udah sangat kontradik sekali ya kalau Yesaya 58 nanti sesudah menerima hasil, karena justru Yesaya 58 akan membantu kita untuk menerima the seal of God, karena salah satu syarat adalah untuk kita tidak ada dosa satupun. Dan itu pun Ellen White bilang selfishness itu adalah kusta. Nah, kusta itu melambangkan dosa kan, dan obatnya adalah ya Yesaya 58. Jadi makanya kita harus hidup berdasarkan apa firman Tuhan, bukan berdasarkan apa firman manusia, karena firman manusia seringkali sama dengan kita belajar bangsa Israel dulu, mereka yang hari Sabat kemarin itu mereka interpretasi nubuatan sesuai dengan mereka punya selfish desire, keinginan mementingkan diri sendiri. Jadi
kita semua harus hidup berdasarkan apa firman Tuhan. Apakah kira-kira ini sesuai nggak dengan firman Tuhan seperti itu ya? Kalau tidak, kita harus berdiri teguh berdasarkan firman Tuhan, walaupun mayoritas menolaknya itu gitu. Karena ini sangat mayoritas sekali di dalam salah satu ministry ya. Dan poin yang kedua yang kita mau kasih itu yang dibilang kamu punya terang akan bangkit akan terbit dalam gelap, dan terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kan dia bilang and shall die light. Rise in obscurity. Ini kalau kita belajar perumpamaan 10 anak darah, waktu midnight, Ellen White bilang, waktu midnight, terangkan, kita akan terangkan, akan bercahaya ya kepada orang-orang di luar. Kita punya terang atau ada righteousness di situ. Dan guess what? Pada waktu midnight itu untuk menjadi terang kepada dunia itu Ellen White kutip Yesaya 58. Wow, jadi dan untuk membuat lampu itu bercahaya kan harus ada minyak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di bawah itu kan ada righteousness. Bukan di bawah, maksudnya minyak itu kan righteousness of Christ. Atau right doing, perbuatan baiknya Tuhan Yesus. Jadi inilah yang gadis-gadis bijaksana punya pada waktu midnight. Nah, apakah pas midnight baru kumpul minyak? Enggak. Ternyata Yesaya 58 itu adalah minyak-minyak yang harus dikumpulkan sekarang sebelum midnight. Karena itu adalah righteousness of Christ atau perbuatan baiknya Tuhan Yesus yang ada di kita dan kita ajarkan kepada orang lain. Perbuatan-perbuatan baik itu di Yesaya 58 dan itu perbuatan baik itu ya, atau oil itu, righteousness itu yang akan muncul pada waktu midnight, tapi tidak akan muncul secara tiba-tiba, harus dari sekarang. Dan itulah rahasia kebahagiaan, kesembuhan jiwa dengan tubuh. Dan Yesaya 58 itu, powerful sekali. Bayangkan itu adalah obat untuk selfishness. Masa kita nggak nanti melakukannya nanti sesudah midnight? Nggak mungkin. Harus dari sekarang melakukannya itu dengan menerima righteousness-nya Kristus. Oke, Li, thank you. Ya, thank you. Jadi betul ya, itulah yang kita melakukan sekarang. Jadi bukan tunggu ada waktu tertentu untuk berbuat baik, tapi sekaranglah. Karena ini perbuatan baik bukan cuma menyangkut keselamatan, tapi menyangkut kesehatan juga ya. Tapi kesehatan juga menyangkut keselamatan, kan kita sudah belajar. Biarlah kita memiliki itu sekarang, bukan kita tunggu waktunya kapan. Sekaranglah kita perlu itu. Oke. Apa Kak Gladys boleh baca kutipan selanjutnya? Bisa. Iya, Kak. Thank you, Kak. Tuhan akan menuntun engkau Yang bawa, Kak. Oh. Ya, oke. Oke. Perbuatan baik memiliki 2 berkat. Memberi manfaat bagi pemberi maupun penerima kebaikan. Ya, betul sekali. Kesadaran untuk berbuat baik adalah salah satu obat terbaik untuk tubuh dan pikiran yang sakit. Ketika pikiran bebas dan bahagia dari rasa kewajiban yang dilakukan dengan baik dan kepuasan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, pengaruh yang bersorak dan membangkitkan membawa kehidupan baru bagi seluruh makhluk. Biarkan yang tak berdaya atau sakit gantinya terus-menerus menginginkan simpati, berusahalah untuk memberi. Biarkan beban kelemahanmu sendiri dan kesedihan dan rasa sakit ditimpakan pada juru selamat yang pengasih. Bukalah hatimu untuk cintanya dan biarkan mengalir ke orang lain. Ingatlah bahwa semua memiliki cobaan yang sulit ditanggung, godaan yang sulit ditentang, dan engkau dapat melakukan sesuatu untuk meringankan beban ini.
Nyatakan terima kasih atas berkat yang engkau miliki. Tunjukkan penghargaan atas perhatian yang engkau terima. Jagalah hati penuh dengan janji-janji Tuhan yang berharga, agar engkau dapat muncul dari yang berharga ini, kata-kata yang akan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi orang lain. Ini akan mengelilingi engkau dengan suasana yang akan membantu dan membangkitkan semangat. Biarkan itu menjadi tujuanmu untuk memberkati orang-orang di sekitarmu. Dan engkau akan menemukan cara untuk membantu, baik bagi anggota keluargamu sendiri maupun orang lain. Waduh, Kak. Silakan, Kak. Ada komentar, Kak. Bagus sekali ini. Ini luar biasa ya. Singkat, jelas, dan memang benar sekali ini. Ini dibilang perbuatan baik memiliki dua berkat. Jadi either way, yang menerima mendapatkan berkat. Dan yang memberi bahkan dia rasa lebih double berkat. Kenapa? Dia memberi lalu dia dapat berkat, dapat manfaat, dan dia lebih bersukacita sebenarnya yang memberi daripada si penerima. Walaupun si penerima merasa senang dan menerima berkat itu 100%, tapi si pemberi 200% kebahagiaannya. Wow. Dan itu disebut apa? Salah satu obat terbaik untuk tubuh, karena hati yang gembira adalah obat yang memanjur. Oh wow. The best medicine ya, kalau kita memberi. Jadilah kita the doer instead of cuma belajar-belajar, biarlah kita langsung melakukannya. Karena practice makes perfect. Oke, lalu biarkan yang tak berdaya atau yang sakit gantinya terus-menerus simpati. Berusaha untuk memberi. Ini memang luar biasa ini. Selalu kita ada doer, memberi dan memberi dan memberi. Jangan pernah tutup kita punya tangan. Jangan pernah tutup kita punya hati untuk selalu memperhatikan dan memberi simpati kepada orang. Wow, oke, Li. Thank you, Li. Ini benar-benar tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain memberi, dan itulah karakter ya, karakter Kristus. Dia tidak pernah mementingkan diri sendiri, dia selalu orang lain dan orang lain. Dan ini yang kita rasakan ya, 200% berkat yang kita terima. Betul. Selain kita dapat berkat, dan kita juga wow menjalankan dan memancarkan karakter Kristus. Oke, Li, thank you. Thank you, Kak. Jadi kalau pas baca obat terbaik, kita langsung ingat kalau di rumah sakit ada pasien-pasien yang ini mereka kalau mereka sakit, mereka mau kasih tahu, dokter kasih yang terbaik ya, berapapun harganya nggak masalah, yang penting terbaik. Dia mau cepat karena mau sembuh kan, dia mau obat yang terbaik. Dan kalau kita mau lihat di sini, kalau saya tahu ini obat terbaik ini. Kalau kamu mau sembuh, ini adalah obat yang terbaik. Lakukan Yesaya 58. Kasih manfaat ke orang lain. Karena itu akan memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Sama seperti Kak Gilis bilang, apa? 200% akan menjadi apa? Menjadi milik kita kan? 100% mungkin yang penerima, tapi kita memiliki double. Berkat yang double Tuhan akan kasih. Dan ini dibilang kan, banyak orang sakit justru menginginkan kan dia dibantu terus, atau tapi cobalah kalau kita sakit. Ini yang paling sulit ya, memang tidak gampang. Kita sakit, cobalah katanya untuk memberi. Kalau ini di bahasa Inggris, let the invalid. Invalid ini cacat ya. Kita tak berdaya atau sakit. Jadi gantinya kita terus mengharapkan simpati dari orang lain. Bagaimana kalau kita yang kasih simpati ke orang lain? Waduh, kesembuhan akan datang kepada kita kan. Ini janji Tuhan ya. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini janji Tuhan. Ini dia bilang, lihatlah kan
kita punya tujuan untuk memberkati orang-orang di sekitar. Bagaimana untuk menemukan cara untuk membantu baik kepada keluarga kita sendiri maupun orang lain. Ini ada dua yang kita harus bantu, keluarga dan orang lain. Waduh, puji Tuhan ya. Ini, apa Anti Erli boleh baca? Ini kita mungkin sudah kutipan terakhir. Dan kita, apa Anti Erli bisa? Kalau, oh Yang ya, mana lagi? jika mereka. Oke. Jika mereka yang menderita sakit akan melupakan kepentingan mereka untuk orang lain. Jika mereka akan memenuhi perintah Tuhan untuk melayani mereka yang lebih membutuhkan daripada diri mereka sendiri, mereka akan menyadari kebenaran dari janji nubuatan. Maka cahayamu akan muncul seperti pagi hari, dan kesehatanmu akan muncul dengan cepat. Dengan cepat. Oke. Sampai situ. Anti Erli ada tambahan? Short. Ini cuman dikasih tahu jika menderita sakit akan melupakan kepentingan mereka untuk orang lain. Jika mereka akan memenuhi perintah Tuhan untuk melayani. Jadi ini kayak nggak selfish gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita nggak selfish, nggak ego, maka kita mendapatkan cahaya yang muncul seperti di pagi hari, dan kesehatan pun akan muncul dengan cepat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini kan penggalan dari Yesaya 58. Jika kita lagi sakit katanya, if those who suffering ini bukan menderita ya. Jadi kita yang menderita sakit, kita lupakan kepentingan diri kita, dan kita pikirkan untuk mau tolong orang lain. Aduh, ini luar biasa ini. Kalau kita katanya seperti itu, jika kita memenuhi perintah Tuhan untuk melayani mereka yang lebih membutuhkan daripada diri kita sendiri, dan kita akan menyadari janji kata ini, prophetic promise ini janji nubuatan. Nubuatan adalah apa yang sudah diramalkan dan itu akan terjadi, itu kan nubuatan. Apa nubuatannya? Kalau kita tolong orang, maka apa? Kita punya kesehatan akan muncul dengan cepat. Kita akan sembuh dengan cepat. Ini janji Tuhan ya. That health shall spring forth speedily. Speed dengan cepat. Kita punya kesehatan akan muncul dengan cepat. Ini adalah janji Tuhan ya. Puji Tuhan untuk pelajaran kita yang sepanjang beberapa minggu ini, mungkin sudah 1 bulan ini, kita belajar tentang mind cure ini. Biarlah ini obat terbaik kita bisa miliki. Nanti ada kutipan terakhir, sebuah lagu, dan kita akan nyanyikan sama-sama. Ini lagu berkat yang tentu Tuhan janji. Aduh, ini lagu yang sering kita nyanyikan, tetapi sekarang memiliki manfaat yang lebih ketika kita tahu bahwa ini ternyata berkat Tuhan, dan ini adalah kesehatan, dan ini Tuhan sudah mau kasih ke kita. Bagaimana kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan ya. Ini suatu peringatan juga untuk kita ya. Kita semua lagi menderita sakit, ada masing-masing penderitaan yang kita miliki. Dan biarlah ini menjadi obat kita sebelum kita kasih ke orang lain, ini menjadi obat kita dulu. Bagaimana kalau kita coba dulu untuk diri kita sendiri kan? Ketika kita coba dulu obat ini, dan kita bisa kasih kesaksian ke orang lain, saya coba obat ini dan ini manjur sekali. Jadi kalau di rumah sakit dulu, kalau kita mau kasih obat sesuatu ke pasien,
tentu itu akan lebih bermanfaat kalau kita sudah tahu bagaimana itu reaksinya seperti apa, dan kita dan sama seperti ini ya. Kalau kita mau kasih semangat orang lain, coba kalau kamu sakit, cobalah seperti ini. Bagaimana kalau kita coba dulu dan kita sembuh setelah kita sembuh dari penyakit yang selama ini datang kepada kita dengan obat ini, yaitu Yesaya 58. Ini akan menjadi kesaksian yang sangat powerful untuk orang lain. Ini akan memberikan manfaat yang besar untuk orang lain. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita ke terakhir. Dan terakhir adalah lagu Sion nomor 101, berkat yang tentu Tuhan janji. Mungkin kita akan seperti biasa kita ganti-gantian untuk baca, nyanyikan. Ada yang bersedia mau nyanyi, ada satu ayat? Ada yang mau bersedia nyanyi satu ayat? Nanti ayat 1 kita. Ada yang volunteer mau ayat 2? Bisa, Kak? Oh, Dion, ya, oke. Dion ayat 2, boleh Kak Roy dan Kak Wanda ayat 3 ya. Apa bisa Kak Roy, Kak Wanda? Bisa, Li. Ya, oke. Ayat 1 saya, ayat 2 Dion, ayat 3 Roy, Kak Wanda. Oke. Berkat yang tentu Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah, disuci oleh darah Yesus. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Tuhan, itu memberikan kegemaran. Turun malaikat pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Yesus, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Tuhan, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Amin, puji Tuhan, Kak. Ini coba kita lihat ayat-ayat di lagu ini di bahasa Inggrisnya. Perfect submission, kan? Yang ayat 3 yang Kak Wanda nyanyikan, all is rest in my Savior, I'm happy and blessed. Di dalam Tuhan kita bahagia dan diberkati, kan? Waiting and watching, looking above, menunggu dan berjaga-jaga, lihat ke atas, filled with His goodness, lost in His love. Waduh. Ini puji Tuhan ya, ini lagu ini membawa berkat bagi kita, pelajaran ini membawa berkat. Biarlah kita terus bahagia di dalam Tuhan.
biarlah kita tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Biarlah selalu kita ingat, saudara-saudara, karena setelah ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, atau tahun-tahun yang akan mendatang, kita tidak akan terlepas dari masalah dan ujian. Tidak akan, saudara-saudara. Karena seperti kita belajar yang lalu dari A.T. Jones dan di General Conference Bulletin, kabar malaikat yang ketiga, setiap masalah adalah adalah emas, itu seperti emas yang membuat kita murni. Dan masalah ini katanya, atau problem yang akan terjadi dalam hidup kita, sama seperti orang asing kan, yang kita sudah belajar. Dan orang asing inilah yang akan menuntun kita pulang ke rumah surgawi. Dan kita tahu, Yesus itu man of sorrow. Setiap hari masalah selalu datang kepadanya. Tetapi dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dan biarlah kita sebagai pengikut Kristus yang akan dihadapi oleh masalah-masalah sepanjang hari, baik penyakit, masalah apapun itu. Biarlah kita berserah kepada Tuhan, dan biarlah kita gunakan obat-obat ini untuk menyembuhkan diri kita. Dan kita juga akan gunakan ini untuk menolong orang lain. Mungkin, saudara-saudara, ya, ini Kak Gladys bilang, ini Fanny Crosby ini ada yang tahu Fanny Crosby ini? Kak Roy mungkin tahu. Ya. Ini Kak Gladys bilang, ini mungkin dia buta ya, memiliki keterbatasan. Tapi dia tetap berserah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Aduh, ini resep kunci kita ya. Puji Tuhan untuk pelajaran ini. Biarlah selain kita memuji Tuhan, kita juga saling mendoakan satu yang dengan yang lain. Karena setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Dan setiap kelemahan kita, itulah yang akan diuji. Setan tidak akan mencobai kita di tempat kekuatan kita. Karena dia tahu dia akan kalah kalau dia mencobai kekuatan kita. Tapi kalau kelemahan kita, yang sering kita jatuh, itulah yang akan dicobai terus. Dan kebanyakan kita punya kelemahan inilah pikiran yang menjadi kelemahan setiap umat manusia. Dan puji Tuhan kita dikasih obatnya sekarang, dan biarlah ini kita berharap terus kepada Tuhan agar kita bisa menang melalui obat-obat ini. Puji Tuhan, sampai di sini Bible study kita untuk Ministry of Healing chapter 18 tentang Mind Cure. Mungkin ada yang mau tambahkan 1-2? Oke, kalau tidak, kita akan tutup. Sebelum kita berdoa, mungkin ada kesaksian yang perlu kita doakan sebelum berdoa. Li, Iya, Kak, silakan. iya. Tolong doakan yang sakit. Iya. Masih dengan penyembuhan Sanli. Iya, Kak. Dan Kak Opin. Sama Country Living juga. Iya. Thank you.